Siapa mengaku Islam? Saya. Mana tandamu? Siapa mengaku umat Nabi? Saya. Kata Allah, mana tandamu? Mengaku Islam gampang, tapi yang sulit adalah diakui oleh Allah sebagai orang Islam. Kamu mengaku umat Nabi, nih saya, mana buktinya? Tidak bisa dibuktikan. Oh, kau bukan umat Islam. Paham? Kalau begitu, bukti warga perjiwa ono KTP-ne. Nje? Nje? Saya warga perjiwa Das Atlatif. Mana buktinya? Makassar. Begitu juga di akhirat akan diminta, mana tanda-tandamu kau sebagai orang Islam? Subhanallah, Al-Quran telah memberikan tanda-tanda orang Islam. Surah Al-Fat ayat 29, di mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Muhammad Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, Rasul Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan mereka, yang mengaku umatnya Nabi, yang mengaku orang Islam, mereka memiliki tanda. Yang pertama kata Allah, as-sidda'u alal kuffar, tegas kepada orang kafir. Apa yang dimaksud orang kafir, Ustaz? Orang yang berbeda dengan agama kita. Tapi jangan salah paham, orang berbeda dengan agama kita ada dua jenisnya. Satu disebut kafir hardi, dua disebut kafir zimmi. Kafir hardi, orang yang non muslim tapi suka ganggu kita. Kita mau sholat, dia bakar kita punya masjid. Kita mau ibadah, puasa, dia larang kita. Itu menurut agama kita boleh kita lawan. Ada di Indonesia begitu? Ada di Indonesia begitu? Tidak ada. Yang ada di Palestina, Israel. Senang sama Israel? Senang sama Israel? Memusuhi kaum musuh Israel? Musuh Israel? Kenapa kau merokok? Rokok itu produknya orang Yahudi. Bapak-bapak yang merokok, dengar baik-baik. Kau merokok itu artinya harga rokokmu 20% dikirim ke Yahudi, dikirim ke Israel untuk tembaki saudaramu yang orang Islam. Ada perokok di sini? Ada. Matur nuhun. Jangan marah-marah Pak ya. Ini demi cinta saya kepada Bapak supaya nanti Bapak tidak bertanggung jawab di akhirat nanti. Kalau ada yang bilang rokok itu baik, panggil anakmu yang masih SMP, kau belikan rokok 1 bungkus. Dok, rokok bareng-bareng sama Bapak. Bapak mau marah terserah, sebentar juga saya semua mau pulang. Ya, Bu, itu kafir hardi namanya. Dia ganggu kita. Kita mau sholat, dia bakar kita masjid. Alhamdulillah di Indonesia tidak ada seperti itu. Maka haram hukumnya kita ganggu orang non muslim. Tidak boleh ganggu orang muslim. Nabi mengatakan yang kedua, jenis kafir yang kedua, yaitu kafir zimmi. Siapa kafir zimmi? Mereka yang berbeda agama dengan kita, tapi mereka bekerja sama, mereka rukun dengan kita. Haram hukumnya kamu ganggu. Kalau kau ganggu mereka, saya lawanmu nanti di akhirat, kata Nabi. Maka Pak Kades, non muslim, haram hukumnya kita ganggu. Kalau kau ganggu, kau berhadapan dengan Muhammad SAW nanti. Begitulah konsep orang Islam dalam beragama. Ya, saya pernah ditanya sama non muslim, Ustadz, kenapa kami disebut kafir? Saya bilang kafir itu bukan kasar. Kafir itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya yang menyembunyikan. Boleh Bapak tidak disebut kafir, tapi Bapak tidak boleh menyembunyikan keyakinan kepada Allah sebagai Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasul. Bagaimana caranya? Ya Bapak syahadat. Tidak mau, makanya disebut kafir. Bahasa Indonesianya non muslim, tapi tidak boleh diubah itu Al-Quran. Kul ya ayuhal non muslim. Tidak boleh.
Iya. Saya bilang, karena ini orang non muslim, saya bilang mestinya saya lebih marah sama bapak karena dia marah-marah disebut kafir. Mestinya saya lebih marah sama bapak. Kenapa? Karena bapak menyebut saya sebagai domba. Sudah domba disebut lagi domba-domba tersesat. Tapi saya tidak marah. Kenapa? Itu keyakinan bapak. Maka itulah konsep lakum dinukum. Non muslim silahkan jalankan agamamu, kami hormat. Non muslim silahkan taat agamamu, kami bersaudara. Itu yang disebut toleransi. Ya kan? Saya yakin tidak ada non muslim yang mau ganggu kita. Maka kita wajib bekerja sama ketika berkaitan dengan pembangunan bangsa dan negara. Tegas kepada orang kafir. Sudah itu yang kedua tandanya ruhama'u bainahum, kasih sayang kepada sesama mereka. Kalau tadi kita tegas kepada yang tidak seagama dengan kita dalam arti tidak boleh menyembah selain Allah. Nah, ini perlu saya tambah sedikit. Saya yakin di kota kampung berapa per jiwa di sini? Berapa per jiwa? 300.000. Pilkada itu. Iya, Bu. Saya yakin di desa perjiwa ini tidak ada yang sembah batu, tidak ada yang sembah tanaman, tidak ada yang sembah keris. Yang saya curiga banyak sembah jabatan. Banyak yang sembah jabatan. Betul. Banyak yang sembah pejabat. Betul. Mana yang sembah pejabat itu yang terima wan sogo ketika pilkada. Kau ketawa, kau semua pelakunya. Orang datang wane piro. Nah, yang kedua, ruhama'u bainahum, kasih sayang kepada sesama mereka. Ada orang hitam jidatnya gara-gara sholat, ngaji tiap hari di masjid, tahajudnya tiap pekan malam Jumat, tapi tidak ada orang senang di kampungnya. Dia bukan orang baik. Bertetangga, tapi semua tetangganya tidak senang sama dia. Rajin jamaah di masjid, tapi tetangganya tidak senang sama dia. Depan rumahnya bertengkar gara-gara pagar, samping rumahnya bertengkar gara-gara sampah, belakang rumahnya bertengkar gara-gara got. Orang seperti ini bukan orang mulia di sisi Allah. Yang sering membuat kita bertengkar sesama muslim apa? Musik. Orang Jawa bertetangga sama orang Bugis. Orang Jawa senang lagunya apa? Campur sari. Tak ting dung dung tak dung tak dung 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 tak. Orang Bugis senang lagu Kacapi. Orang kita bertetangga pakai beli tape baru, TV baru, karena baru, radionya, tape-nya baru, dia kencang-kencangin. Dia bilang, kenapa? Ini tape-tape saya, listrik saya yang bayar, rumah-rumah saya mau kencang, ada urusan apa dengan tetangga? Kata tetangganya, betul, rumah-rumah saya, telinga-telinga saya, pintu-pintu saya, kenapa suara musikmu masuk di pintu saya? Ya, maka orang Islam itu rukun seperti badan ini. Kata Allah dalam Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Ada orang Islam bagus akhlaknya kepada Allah, ibadahnya baik, tapi dia suka memecah persaudaraan. Dia suka mengganggu tetangganya, tumbuhannya mengganggu tetangga. Dia pelihara pohon tapi dia tidak peduli dengan daun-daun sampahnya mengganggu tetangganya. Dia bukan orang yang baik. Dalam Islam, jangankan pagarmu, tumbuhanmu saja kalau menyeberang ke tetanggamu, itu tidak boleh. Bapak tanam mangga, daun mangga dan rantingnya menyeberang ke pagar tetangga. Misalnya ini pagar, nah rantingnya bapak, mangganya nyeberang pagar. Maka yang pagar menyeberang ini, buah pohon ranting dan ada buahnya halal untuk tetangga. Halal untuk tetangga. Ada yang tanya, Ustadz, bagaimana kalau bininya tetangga? Nyebrang pagar, Ustadz.
Ah, itu kada halal. Bujur. Ya. Betapa pentingnya persaudaraan ini, maka Nabi mengibaratkan orang Islam itu seperti badan ini. Coba tengok badan kita. Lihat badan kita, Bu. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Ya toh? Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Ya toh, Bu? J. Jalan malam-malam tahan tuh kakinya, duk. Kaki tahan tuh, otomatis seluruh badan ikut merasakan. Yang pertama merasakan apa? Mulut. Ya. Yang kedua apa? Mata mencari. Yang ketiga mulut meniup. Yang keempat tangan mengusap. Padahal kaki yang bermasalah. Semua badan ikut sakit. Tidak ada orang tahan tuh kakinya, cek. Kata mulutnya, kau rasa kau pergi jalan. Begitu mestinya kita masyarakat berjiwa. Satu sakit, yang lain ikut merasakan. Ada 2 rumah kebakaran, seluruh masyarakat berjiwa bergotong royong bantu saudara kita yang rusak rumahnya. Itu yang disebut muslim. Ya, kalau ada yang mau menjadi orang baik, kita bantu bareng-bareng. Ada saudara kita kena bencana, kita bantu bareng-bareng. Itu yang disebut muslim. Mereka bersaudara. Jangan saling menggosip. Dia rajin puasa. Ibu-ibu pegang tasbih. Ada tasbih digital kan? Ada. Sayangnya tangannya pegang tasbih, mulutnya menggosip. Dia tidak gosip mulutnya, tapi matanya menyeluruh. Kau ketawa, kau semua pelakunya. Ya. Dia pegang tasbih. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Ini gosip menyebabkan putus persaudaraan. Lewat orang kau gosip, dia tidak bisa lawan kamu, tapi apa? Dia mulai menjauh. Dan orang tukang gosip jauh rezekinya. Ustaz, kenapa hidup saya susah? Kau tukang gosip. Ya. Apalagi yang bisa memecahkan persaudaraan kita? Politik. Bu. Jangan percaya janji-janji politik. Pret. Pilih saya, sama-sama bubuhan Banjar. Ada masalahmu, ini kartu nama saya, kau telepon saya aktif 24 jam. Sudah terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu di sini? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih? Ya. Maka orang Islam itu, siapa yang suka bermusuhan, meskipun ibadah kepada Allah baik, yang kita sebut dengan hablum minallah, tapi hablum minannasnya rusak, maka di akhirat dia nanti rugi. Nanti akan ditanya, kau mengaku Islam, tapi kenapa tetanggamu kau serobot tanahnya? Kau mengaku Islam, kenapa tetangga sawamu kau ambil pematangnya? Kamu mengaku Islam, kenapa sawit tetanggamu kau ambil? Orang Islam, dia rukun, damai, tidak saling mengganggu.